Selamat malam saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus begitu besar kasihnya terhadap kita, maka kita masih ada sampai saat ini. Itu karena Dia mencintai kita, itu karena Dia mengasihi kita. Karena Allah memang Dia mencintai kita, mengasihi kita, maka kita sampai detik ini masih bisa beraktivitas, masih bisa bernapas, menghirup udara yang segar sampai detik ini. Malam ini saya mau bahas tentang firman Tuhan yang terdapat pada 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Di sini firman Tuhan sudah begitu jelas bahwa Tuhan Allah itu Dia benar-benar mengasihi kita, benar-benar mencintai kita. Maka Dia rela berkorban di kayu salib hanya untuk kesalahan kita. Dia berkorban demi perbuatan kita yang seharusnya kita yang harus disalibkan di kayu salib, tapi karena kasihnya begitu besar, kasihnya Dia mencintai kita begitu besar, maka Dia rela berkorban buat kita. Terus ada lagi yang terdapat pada 1 Yohanes juga pasal 4 ayat 20 ya. Di sini firman Tuhan berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dan mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Memang sudah jelas firman Tuhan di sini yang terdapat pada pasal 1 Yohanes 4 pasal 20. Tuhan menekankan bahwa bagaimana kita bisa berkata aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan, sedangkan Tuhan itu kita tidak lihat. Bagaimana kita bisa berkata aku mencintai Tuhan, sedangkan pada saudara kita atau teman kita atau orang-orang yang menyakiti kita, kita tidak mampu mengampuni, atau kita tidak mampu berkata aku mengasihimu saudara, aku mengasihimu teman, sahabat, atau orang-orang yang menyakiti kita. Orang yang kita lihat, orang yang kita lihat dengan mata kepala, kita tidak mampu mengasihi. Bagaimana kita bisa berkata aku mencintaimu Tuhan Yesus, aku mengasihimu Tuhan. Jadi di sini firman Tuhan sudah jelas-jelas berkata bahwa jika kita tidak mengasihi saudara kita, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan? Jikalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengasihi saudara, teman, sahabat kita, itu sama hal kita berbohong, sama hal kita berdusta dengan Tuhan, sama hal kita menipu diri kita. Firman Tuhan ini memang jelas bahwa itu juga saya sangat bersyukur karena firman Tuhan ini juga menegur hidup saya. Firman Tuhan ini jelas-jelas Dia mengingatkan saya bagaimana Tuhan itu kasihnya luar biasa, bagaimana Tuhan itu begitu besar mencintai kita. Tuhan saja mengampuni kita, dosa kita. Kenapa kita tidak bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, atau orang-orang yang membenci kita, atau saudara kita yang menyakiti kita, teman atau sahabat, pokoknya orang-orang yang menyakiti kita. Tuhan saja bisa mengampuni kita. Jadi kita juga harus bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita atau telah berbuat jahat atau menyakiti kita. Ada juga firman Tuhan terdapat pada 1 Yohanes juga pasal 2 ayat 10. Pasal 2 ayat 10.
Firman Tuhan berbunyi, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Yang jelas, otomatis jika kita mengasihi saudara kita sama seperti kita mengasihi Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, otomatis kita berjalan dalam terang, otomatis kita berjalan di dalam kebaikan, begitu. Firman Tuhan juga terdapat pada 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Pasal 3 ayat 23. 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Di sini firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu mengasihi kita, jadi dia mengajarkan kita supaya kita saling mengasihi sesama, saling mengasihi saudara-saudara kita, teman kita, sahabat kita. Kita saling mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita, seperti Tuhan Yesus yang begitu mencintai kita, begitu kasihnya terhadap kita, begitu kasihnya sangat luar biasa terhadap kita sampai detik ini. Ada juga firman Tuhan terdapat pada Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Pasal 13 ayat 34. Firman Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Semua sudah jelas, firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita sesama harus saling mengasihi. Karena Tuhan Yesus itu telah mengasihi kita dahulu, jadi kita harus saling mengasihi satu sama lain. Puji Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan mengingatkan saya, karena saya yakin dan percaya bahwa melalui firman Tuhan itu dia mengingatkan kita akan perbuatan kita yang mungkin dulunya kita mungkin saling membenci, mungkin saling marah, atau mungkin saling ini. Di situ firman Tuhan mengingatkan kita akan sadar bahwa Tuhan itu begitu kasihnya terhadap kita, begitu besar mencintai kita, begitu. Jadi dia jangan lupa jangan malas untuk membaca firman Tuhan, karena di situ firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab itu mencerminkan kita, mengingatkan kita akan hal-hal yang tadinya kita berbuat jahat. Dia akan mengingatkan kita bahwa kasihnya itu begitu besar, dan kasihnya itu tak ada habis-habisnya terhadap kita. Jadi jangan pernah bosan-bosannya untuk mendengar firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, karena di situ mencerminkan hidup kita, mengingatkan kita kesalahan-kesalahan kita yang kemarin, biar kita lebih mengenal Tuhan, kasihnya Tuhan lebih lagi. Terima kasih atas sharing firman malam ini. Jangan lupa saling mengasihi satu sama yang lain. God bless.